tuduhan dusta terhadap para ulama dan pembawa sunnah salah satu senjata yang digunakan oleh para musuh Islam terutama kaum munafik, yaitu menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta yang berkaitan dengan para ulama dan orang-orang yang membawa panji sunnah. Hal ini sudah sangat lumrah, karena memang sudah menjadi sunatullah. Jangankan para ulama, Rasulullah saja tidak lepas dari hal ini. Dapat kita temukan dalam sirah Nabawi, di antaranya tentang kisah masuk Islamnya Tufail bin Amr. Tufail bercerita bahwa ketika ia datang ke Mekah sementara Rasulullah tengah berada di kota itu, datanglah beberapa orang Quraisy kepadanya seraya mengatakan, "Wahai Tufail, engkau datang ke negeri kami sedangkan laki-laki ini, Nabi Muhammadan, yang ada di tengah-tengah kami benar-benar telah membuat runyam urusan kami. Dia telah memecah belah persatuan kami." Ucapannya seperti sihir yang dapat memisahkan antara seorang anak dengan ayahnya, antara saudara dengan saudaranya, dan antara suami dengan istrinya. "Kami sangat mengkhawatirkanmu dan kaummu, nanti terjadi juga seperti yang kami alami. Karena itu, janganlah engkau berbicara dengannya dan jangan dengarkan ucapannya." Tufail bercerita, "Demi Allah, mereka selalu menyertaiku sampai aku sepakat untuk tidak mendengarkan sesuatu apapun darinya dan tidak akan berbicara dengannya. Sampai-sampai aku sumpal kedua telingaku dengan kapas ketika melewati masjid agar aku tidak mendengar ucapannya." Satu, tujuan dari makar ini adalah untuk menjauhkan umat dari ilmu, memisahkan mereka dari para ulama. Sehingga jika umat ini sudah jauh dari ilmu dan sumber ilmu maka akan sangat mudah untuk menyesatkan mereka. Sebab ilmu adalah cahaya, jika cahaya itu padam maka mereka akan sangat mudah digelincirkan. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, "Ketahuilah, bahwa tabis iblis yang pertama kepada umat manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu agama. Karena ilmu itu adalah cahaya. Sehingga apabila ia telah dapat memadamkan lampu-lampu mereka maka ia akan dengan mudah membanting mereka ke dalam kegelapan sekehendaknya." 2. Hal ini, tuduhan dusta, masih terjadi hingga sekarang. Oleh karena itulah, Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan mengingatkan, Di zaman ini, banyak terjadi desas-desus dan celaan kepada ahli ilmu dan penuntut ilmu. Orang-orang itu menjelek-jelekan para ulama, menuduh mereka dengan banyak tuduhan, serta menyebarkan berbagai kedustaan atas mereka, dengan tujuan untuk memisahkan umat dari ulama. Sehingga mereka mudah memasukkan syubhat dan kesesatan. Maka hendaknya kita senantiasa berhati-hati. 3. 1. Hayatul Sahabah 1-215-216. Untuk kisah lengkap dan faidah dari kisah Tufail bin Amr radhiyallahu anhu ini dapat dibaca di artikel Pelajaran dari Kisah Tufail bin Amr 2. Talbisu Iblis 309. Cet. Darut Kutub Ilmiah, Beirut. 3. Muhadarah Syekh Salih Al-Fauzan dengan judul Kawaid fi Ta'amul Ma'a Al-Ulama ditulis oleh Zahiral Minangkabawi.